どこかで見たか。それにしても久しぶり。マスクだ。俺にそれではこれより。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime action yang berjudul Bousoku no Berserk yang sekarang udah nyampe ke episode ketiga. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode anime kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan lihat tanpa banyak bacot. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu. Di awal scene kita ditunjukin seseorang yang hendak keluar dari kediaman keluarga Hart. Fate yang melihatnya pun langsung menggertanya dan ternyata orang ini adalah Roxy yang berpenampilan tidak seperti biasanya. Fate yang bertanya apakah Roxy akan pergi ke istana dengan outfit seperti itu. Roxy pun memberitahukan yang sebenarnya dia tuh ke kota untuk inspeksi rahasia. Dirinya meminta agar Fate tak memberitahukan pada siapapun karena jika sampai Haru tahu maka akan jadi masalah besar. Fate yang berniat kembali bekerja, namun Roxy menariknya karena dirinya punya ide, yaitu menugaskan Fate untuk misi rahasia. Dan ternyata Roxy mengajak Fate untuk menjadi pengawalnya saat inspeksi. Singkat waktu saat di perjalanan, Fate yang memanggil nama Roxy, namun Great tak memperbolehkannya karena orang akan mengetahui identitas aslinya. Benar saja, Roxy pun memperingati Fate agar tidak memanggil nama aslinya. Oleh hal itu Roxy membuat nama samaran yaitu Lexi. Fate yang berbicara dengan Great dan menyuruh Great diam, namun Roxy malah menuruti perintah Fate yang menyuruhnya diam karena ya dia tuh nggak tahu apa-apa. Roxy yang merasa makin semangat karena berjalan berduaan dengan Fate. Hal itu membuat Fate jadi malu. Great yang ngomong lagi pada Fate karena udah kesal Fate berniat membantingnya. Roxy yang merasa tak pernah melihat pedang Fate jadi panik karena seharusnya seseorang dengan kemampuan tak berguna sepertinya biasanya tak punya pedang. Dirinya merahasiakan kekuatan glutoni pada Roxy. Lalu saat Roxy memeriksa pedang Fate, merasa jika pedang itu kurang bagus, dirinya pun berniat memperbaikinya pada pandai besi keluarga Hart. Fate pun bersyukur karena akhirnya Great itu akan diperbaiki. Great yang menikmati momen itu dengan keharuman Roxy. Fate yang marah dan akan melemparnya, namun Roxy keburu memanggilnya. Yang ternyata mereka sudah sampai di pasar perkotaan. Di sana terlihat sangat ramai. Roxy pun mampir ke sebuah toko buah, di mana si penjual bilang kalau anggur yang ia jual baru saja dipetik pagi tadi dari kebun keluarga Hart. Roxy dan Fate pun mencobanya. Fate merasa kalau anggur itu enak sekali dan membuat Roxy keceplosan kalau anggur itu ditanam di rumahnya. Si penjual pun dibuat kebingungan. Fate bilang kalau salah satu kerabatnya bekerja untuk keluarga Hart, yang kemudian penjual itu pergi dan melayani pelanggan lain. Melihat Fate yang tengah mengobrol dengan pedang, Roxy yang kebingungan. Namun Fate bilang kalau dia mengobrol sendiri. Di tengah kebingungan Roxy, tak lama kemudian terdengar kalau ada kesatria suci yang akan datang. Semua warga pun menjadi bingung kenapa ada seorang kesatria suci yang datang ke pasar. Sejak Tuan Mason meninggal, yaitu ayah Roxy, rakyat biasa menjadi kesusahan karena ulah mereka. Kemudian perut Fate pun berbunyi. Dan di sini Great bilang kalau itu adalah sebuah kebetulan. Fate yang meminta Great diam, namun hal itu menarik semua orang yang mendengarnya dan kesatria pun datang mendatangi Fate. Fate pun meminta maaf atas perkataannya. Namun di sini sang kesatria bilang kalau dia tidak mendengarkan apa yang dia ucapkan oleh Fate dan memintanya untuk lebih keras lagi. Melihat Fate yang akan disepa oleh kesatria, Roxy yang gak terima menyuruh kesatria itu untuk berhenti karena Fate sudah minta maaf. Si kesatria yang bertanya-tanya siapa nih gadis, dirinya yang merasa pernah melihat gadis itu sebelumnya. Sontak Roxy pun terkaget. Terlebih lagi banyak orang yang menganggap kalau gadis itu adalah Roxy. Kemudian Great pun memberi ide kalau mereka harus berpura-pura menjadi kekasih dan meminta Fate untuk mendekat pada Roxy. Mereka pun berakting jadi husbu dan waifu. Kemudian Roxy pamit untuk pergi dan memastikan kalau Fate akan makan lain kali sehingga perutnya tidak akan berbunyi lagi. Tentu saja para warga pun menganggap kalau itu bukanlah Roxy karena tidak mungkin kesatria suci tahu cara memasak.
Mereka berdua pun berhasil kabur. Di sini Fate mendengar kata hati Roxy, di mana dia belum pernah berpegangan tangan dengan laki-laki sebelumnya, dan hal itu membuatnya deg-degan. Mendengar hal itu, Fate langsung melepaskan genggaman tangan Roxy dan meminta maaf atas kelancangannya. Namun di sini Roxy bilang itu tidak apa-apa karena dia sudah terbiasa. Roxy pun meminta kepada Fate untuk melanjutkan perjalanannya, dan Great pun kembali menggoda Fate yang membuat Fate merasa kalau pengawal Roxy terlalu sulit untuknya. Kemudian mereka berdua pun mampir ke sebuah toko permata. Roxy bilang kalau dia adalah perempuan dan wajar saja dia tertarik. Roxy pun menanyakan apakah batu yang ada di sana juga permata. Pedagang pun bilang kalau itu adalah biji permata. Tidak ada yang tahu permata apa yang ada di dalamnya. Sebelum memilih, di sini Great bilang kalau skill identifikasi milik Fate akan sangat membantu mencari yang terbaik. Yang kemudian Fate pun mencoba mencari permata di dalam batu itu. Selain itu, Great meminta Fate berhati-hati karena pedagang sangat benci dengan orang yang bisa memakai skill identifikasi. Di sisi lain, Roxy malah terpukau dengan permata biru yang dilihatnya karena permata itu sangat indah. Fate yang melihat hal itu merasa kalau Roxy terlihat seperti gadis biasa dibanding kesatria suci. Si pedagang pun bilang kalau dia akan memberi Fate diskon jika dia ingin beri hadiah pada kekasihnya, yaitu Roxy. Mendengarnya Fate jadi malu. Namun siapa sangka di sini Roxy malah bilang kalau dia tidak memerlukannya dan berlalu pergi dari toko itu. Dalam perjalanan, Roxy menanyakan kepada Fate apakah dia punya teman prajurit karena Roxy ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk prajurit yang masih aktif. Roxy mendengar percakapan dari dua orang yang lewat. Mereka sedang bahas soal goblin yang mati dan rumornya hal itu dilakukan oleh monster yang berkeliaran. Mereka juga bingung bagaimana bisa panti asuhan di daerah kumuh mendapat donasi telinga Raja Goblin, dan para suster pun sedang mencari donaturnya. Kemudian Roxy mendekati kedua pria itu dan meminta mereka untuk memberitahunya apakah mereka tahu tentang monster yang berkeliaran. Namun orang itu menjawab alangkah lebih baiknya dia bertanya pada para prajurit. Roxy pun meminta kepada Fate agar dia membawanya ke tempat perkumpulan para prajurit. Akhirnya di sini Fate tahu tujuan Roxy melakukan inspeksi, di mana Roxy sedang menginvestigasi monster yang akhir-akhir ini berkeliaran di sekitar ibu kota. Shin pun pindah ke bar langganan Fate. Di sini sang pemilik pun kaget dengan kemunculan Fate yang masih hidup. Fate pun mengenalkan Roxy sebagai Lexi yang merupakan rekan di tempat kerja barunya. Si penjaga bar pun menggoda Fate, di mana dia bilang selama ini Fate tidak muncul, dan setelah muncul dia langsung dengan pacar barunya. Buset dah. Hal itu membuat Fate merasa takut karena Roxy dianggap sebagai pacarnya. Apakah Roxy akan marah? Siapa sangka Roxy malah memecahkan gelas yang diberikan oleh pemilik bar tadi. Roxy pun meminta maaf akan hal itu. Namun sang pemilik bar tidak mengkhawatirkan akan hal tersebut karena ada beberapa prajurit yang sulit mengendalikan atribut milik mereka. Dan siapa sangka di sini Fate juga melakukan hal yang sama. Namun si pemilik bar bilang kalau gelas yang dipegang Fate memang hampir rusak. Si pemilik bar sudah mendengar rumor soal prajurit yang mendapatkan uang dari mayat goblin. Dia pergi berburu dan menemukan tumbukan mayat goblin dengan telinga yang masih utuh. Tapi jika seorang prajurit pasti ingin menguangkan mayat goblin tersebut. Roxy pun berasumsi kalau mungkin itu benar ada monster berkeliaran yang bermigrasi dari daerah lain. Pemilik bar pun bilang kalau hal itu buruk untuk bisnis, karena jika mereka ingin mencari persediaan atau ke ibu kota untuk menjual sesuatu, mereka harus melewati daratan goblin. Tapi kalau ada makhluk misterius yang berkeliaran, orang-orang pasti tidak mau untuk berpergian. Fate pun merasa kalau itu karena ulahnya. Yang kemudian di sini datang pelanggan lainnya. Dia pun terkaget melihat Fate dan mengira Fate sebagai hantu. Kemudian dia pun bercerita kalau rumornya monster yang berkeliaran itu adalah Lich. Jika benar hal itu tentu sangat berbahaya, dan itulah mengapa para kesatria suci akan mengambil tindakan langsung untuk hal tersebut. Di sini pelanggan itu mendapatkan informasi itu dari teman prajuritnya. Great pun bertanya apakah mereka akan berhadapan dengan kesatria suci, dan dengan atributnya yang baru saja terkuras bisa saja Fate ini langsung modar. Namun bukan hal itu saja. Jika Roxy ikut dalam perburuan maka dia akan melihat Fate dan dia akan bertarung dengan Roxy.
Kemudian datang sekelompok geng yang memesan makanan dan salah satu dari mereka malah mencoba menggoda Roxy. Namun ini yang dilakukan oleh Roxy. Pada akhirnya Roxy membuka penyamarannya. Tentu para petualang tadi langsung minta maaf karena sudah berbuat lancang dan berniat memberikan semua uang mereka pada Roxy. Namun Roxy menolaknya, di mana Roxy ingin mewujudkan impian ayahnya untuk mendamaikan dunia, di mana mereka semua bisa tertawa bersama. Pada akhirnya mereka pun mengobrol bersama dan bahkan adu panco. Setelah memoles pedang milik Fate, kemudian terdengar suara Hado yang sedang menyiksa seorang anak. Emang nih orang gak kapok-kapok dah. Memil pun bilang kalau mereka akan membawa anak hilang itu ke dalam perlindungan mereka. Roxy meminta Fate untuk mengambil anak itu karena dia akan diurus oleh Roxy. Roxy juga menanyakan kenapa mereka tidak memberitahunya tentang perburuan monster yang berkeliaran. Namun mereka berdalih karena Roxy sedang disibukkan dengan kematian sang ayah. Kemudian mereka pun pergi meninggalkan Roxy dan Fate begitu saja. Di sini anak itu bilang kalau dirinya tidak bisa menemukan ibunya, yang pada akhirnya Roxy dan Fate pun berniat membantunya. Di sore harinya, akhirnya anak itu pun bertemu dengan ibunya. Dan terlihat kalau Roxy sangat senang akan hal itu hingga nangis, yang membuat Fate terpaku melihatnya. Roxy pun menanyakan kepada Fate kalau mereka mendapat masalah, apa mereka akan melakukannya bersama. Fate pun menjawab kalau dia akan selalu bersama dengan Roxy. Sesampainya di rumah, mereka berdua langsung dimarahi oleh Haru. Di malam harinya, Fate menanyakan kepada Gret bagaimana cara agar dia tidak diketahui Roxy saat berburu monster. Gret memberi masukan agar Fate membeli topeng, benda sihir yang bisa membengkokkan persepsi. Dengan topeng itu membuat mereka terlihat berbeda. Singkat cerita, Fate memberikan biji permata pada Roxy atas terima kasihnya karena telah memberinya pekerjaan. Roxy pun akhirnya membuka biji permata yang diberikan oleh Fate, yang isinya itu benar-benar berkilau dah. Semua itu berkat skill identifikasi Fate yang kayaknya curang nih orang. Roxy pun terlihat amat senang dengan hadiahnya. Sebagai gantinya, Roxy berniat memberi stok daging ke Fate selama setahun. Di sini Fate bilang kalau dia tidak butuh apa-apa. Di sisi lain, nampak para kesatria suci yang sedang merencanakan perjalanannya menuju ke Pulau Galia. Dan ya, itulah akhir dari anime Boushoku no Berserk episode ketiga. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pentingin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.